25. Saat itu dunia Arab terkesan diam saja, tidak merespon Bapak sekalian. Ya, diam saja tidak merespon. Bahkan saya melihat sendiri bagaimana bangsa Arab itu hidup nyaman sementara saudara mereka kelaparan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan di saat kami berangkat ke sana itu kurang lebih 4 bulan. Ya, tanggal 7 Oktober di Bantai, tanggal 1 Oktober saya masih di Lapsa Bapak Ibu. Saat itu memang beda. Ada sesuatu yang aneh, sepertinya akan ada peristiwa besar. Kenapa saya katakan aneh? Karena orang-orang Palestina yang biasanya tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa, saat itu masuk, Pak. Ribuan, saya tanya dari mana? Dari Nablus, Tulkarem, Jenin, dari Ramallah, Ramlah. Ya, ada juga yang dari Jericho, bahkan dari Hebron. Ya, luar biasa, kok bisa? Ya. Kemudian kami ke Al-Khalil Hebron, kurang lebih sekitar 30 km dari Al-Quds, Masjidil Aqsa. Itu juga padat sampai kami tidak bisa masuk. Tidak bisa sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabi Ibrahim di Al-Khalil Hebron. Ada apa? Nah ternyata memang saat itu ada kabar story mereka akan dibantai selama 2 tahun itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Rahmatullah, saya bersama Ustaz Radil Hamzah dari dari Jakarta. Kami terbang ke Kairo Mesir menggunakan Etihad, kami transit di Abu Dhabi. Dan saya lihat bagaimana negara-negara Islam luar biasa makmur saat itu. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Bagaimana kondisi yang sangat mencolok sekali. Aneh kenapa negara-negara Arab seolah-olah bungkam. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana mereka nyaman, berlimpah ruah makanan, tidak kurang sedikit pun buah-buahan. Saudara mereka tidak jauh dari mereka, itu dibantai 2 tahun. Mereka melihat itu, tapi kenapa diam saja? Menangis saya di perbatasan. Ya Allah, ya, apa tidak ada ulama dari mereka yang mengingatkan mereka tentang haramnya berdiam diri? Ya. Apakah tidak ada yang mengingatkan tokoh-tokoh ulama zaman dulu kepada mereka, di mana beliau berfatwa? Abu Ali Ad-Daqqaqi rahimahullah, tokoh ulama salaf yang membesarkan Islam di negara-negara mereka, sempat mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitonun ahwas." Siapa yang diam saja ketika Allah dihujat, nabinya dihinakan, Islam dinistakan, kehormatan kaum muslimin diinjak-injak, umat Islam saudaranya dibantai, dia diam saja. Fahuwa syaitonun ahras, dia setan bisu, Bapak Ibu. Itu kata ulama ahli salaf dari Timur Tengah, ulama mereka. Apa tidak ada ulama yang berani mengatakan ini? Gara-gara saya lantang seperti ini Bapak Ibu, 3 tahun ini saya tidak boleh ke Mekah Madinah. Saya sudah di perbatasan, saya sudah di bandara, visa saya tidak keluar. 2 kali dari Indonesia nggak bisa keluar, ibadah haji ataupun umrah. Coba dari Mesir ke Eropa pun tidak bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, hanya karena menyerukan kebenaran. Nah, inilah tanda bahwa memang rezim Saudi Arabia ini akan segera mengalami kehancuran. Allahu Akbar. Akan Allah kembalikan Mekah Madinah kepada umat Islam. Kapan? Tidak lama lagi insyaallah Bapak Ibu. Tidak lama lagi hal itu akan terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali pada saudara kita. 2 tahun mereka Bapak Ibu bertahan hidup hanya dari dedaunan. Saya telepon langsung saudara kita yang ada di Zawaidah melalui Syah Ahwan. Ya, aduh mohon maaf saya sebutkan namanya. Beliau telepon pamannya, langsung kami video call. Mada ta'kul min fi ayyami minal ayyamin an fi hadasah. Ya ammuh, mada ta'kulin? Mada ta'kulun fil bayt atau fi mantiqah? Anta turid an ta'lam mana na'kul? Anda ingin tahu apa yang kami makan selama ini? Beliau keluarkan dari lemarinya. Ini dedaunan ini yang kami makan. 2 tahun, Pak. Allahu Akbar. Sementara negara Arab makmur tidak jauh dari mereka. Begini prosesi bantuan yang kita coba lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Anak-anak yang sudah saya katakan, "Khalas, qad intaha ya walad." Sudah selesai nak, sudah habis nak. Mereka tidak. Wajatu baki ya kasir ya ammu, masih ada paman, lihat sisanya masih ada, izinkan kami mengambil ini membersihkannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di saat kita makan nyaman makan dengan lezatnya, dengan sampai kenyang, istirahat dengan nyaman, yakinilah di saat yang sama saudara kita kelaparan. Hari ini pun mereka masih kelaparan.
Ya, di saat kita bisa berteduh di rumah kita, tidur dengan nyaman, nyenyak sekali. Saudara kita di sana mereka tidak bisa berteduh. Langit mereka penuh dengan rudal. Bumi yang mereka pijak sudah tidak lagi bersahabat. Kenapa demikian? Keberkahannya dicabut oleh kezaliman bangsa Yahudi. Berbatasan saya mengadu kepada Allah. Ana ashku ila Allah. Ya fil had baina Mesir wa baina Misr wa baina Palestin. Ya Rabb. Ya Allah, jangan kau terima salat mereka, jangan kau kabulkan doa mereka ya Rabb. Zalim mereka. Saudara, mereka tahu kelaparan tapi mereka diam saja. Ya. Saya katakan pada mereka, ya kubarul Arab, ya masyarul Arab, ya, ista'uddu hujjatakum. Siapkan wahai bangsa Arab hujah kalian di hadapan Allah. Karena Allah akan menghisab kalian. Innahu sayuhasibukum. Kalian akan dihisab. Allah akan mempertanyakan pada kalian. Ya, Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Maka haram Bapak Ibu. Bapak Ibu demi Allah, jihad membela agama kita hukumnya fardu kifayah. Semua ulama sepakat jihad membela Islam itu fardu kifayah. Artinya, jika ada saudara kita di sana yang berhadapan dengan musuh Islam langsung berhadapan, mereka sudah berjihad, gugur kewajiban kita. Namun ada 4 kondisi, kalau satu dari 4 kondisi itu terjadi, berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila satu dari 4 kondisi ini terjadi, apalagi keempat-empatnya, haram muslim laki-laki dan perempuan yang akil balik diam saja. Kalau bukan murtad, munafik, fasik. Itu Bapak Ibu. Dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Siapa yang menggantikannya? Iran Bapak Ibu. Malu kita di hadapan Allah. Yang pertama, musuh sudah menawan seorang muslim. Apabila musuh menawan seorang muslim, jihad berubah jadi fardu ain. Pertanyaan saya, sudah berapa muslim yang ditawan Bapak Ibu? Di Gaza, di Israel saja, di Israel Bapak Ibu. Ini ada 10.000 kaum muslimin ditawan dan mereka siap untuk dihukum mati. Ini bukti. אנחנו ערב הרמדאן, ואנחנו רואים כאן פעילות שגרתית בשירות בתי הסוהר כאן, דאגים מול המחבלים, הרוצחים, השפלים, הארורים, נכנסים כאן היסטוריה. מה שנעשה כאן אצל שירות בתי הסוהר, מפקד המחוז, מפקד הכלא, בכלל כל בתי הכלא בשב"ס, שירות אצל 180 מעלות, אבל אנחנו עכשיו חייבים אותם. מוות למחבלים, הם צריכים להיות מוצאים להורג. Ini namanya teroris, teriak teroris. Ini setan-setan dalam bentuk manusia. Semoga Allah melaknatnya. Itamar Ben Gvir, Menteri Pertahanan Israel. Ini adalah termasuk orang Yahudi Ashkenazi yang ultranasionalis, ekstrim. Dia mengatakan bahwa mereka yang ditawan ini para ulama. Rakyat biasa, ada dokter Hisam di sana. Itu dikatakan teroris. Inilah teroris, teriak teroris. Subhanallah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan Israel sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Insya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, musuh sudah apabila musuh memasuki satu negara Islam, satu negeri Islam, maka jihad yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, negara Islam mana yang belum dimasuki musuh-musuh Islam? Indonesia sudah dimasuki belum? Ya. Dek, udah dimasuki belum Dek Indonesia Dek? Adik aja tahu tuh. Masa yang di istana tidak tahu? Masya Allah. Yang ketiga, sudah keluar fatwa, perintah dari Amirul Mu'minin, khalifah atau para ulama, wajibnya seruan berjihad. Nafirul am, wajib. Haram kita mundur. Murtad kalau kita tidak berjihad. Yang ketiga, yang keempat, kita sudah berhadapan-hadapan dengan mereka di medan perang. Sebetulnya negara Islam sudah menjadi medan perang Bapak Ibu. Cuma kita tidak sadar kalau musuh sedang memerangi kita. Itulah penyakitnya. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, Rasulullah. Baik. Nah, 4 kondisi tadi, 4-4-nya sudah terjadi. Maka demi Allah, saya Rahmat Baikuni bersaksi, jihad sudah berubah hukumnya menjadi fardu ain dari fardu kifayah. Ustaz, tapi kami di sini ada aktivitas. Bagaimana jihad kita? Itu yang Rasul perintah. Itu yang ditanyakan oleh Siti Maimunah. Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati' tahammul famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, sholat di sana di Masjidil Aqsa dan berjuang di sana, apa yang Anda perintahkan? Jauh Palestina. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini.
Maka apa jawaban Rasulullah kepada Siti Maimunah? Fatudilahu zitan yusruju fe. Sumbangkan zaitun kalian, sumbangkan harta-harta kalian agar menyala Masjidil Aqsa sehingga salat bisa ditegakkan, jihad bisa ditegakkan, Islam bisa dihidupkan di sana. Faman fa'ala dzalika kaman ata, dan siapa yang menyumbangkan hartanya, zaitunnya untuk Palestina, Masjidil Aqsa agar terang salat bisa dilaksanakan sana, Islam bisa ditegakkan izahnya, itu sama dengan dia datang dan berjihad di sana. Maka sekali lagi Rasul menegaskan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang membantu memenuhi kebutuhan para mujahid, kita suplai makanannya, kita suplai logistiknya dengan harta kita dari sini melalui lembaga-lembaga seperti SPM misalnya. Tadi sudah ada fakta empirisnya. Faqad ghaza, sama dengan dia jihad bersama mereka di medan perang. Cara cerdas kita untuk menghidupkan sunnah dan menunaikan kewajiban kita di muka bumi. Islam memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang susah nafsu kita, Bapak Ibu. Betul? Jamaah. Oi jamaah. Pertanyaan juga sampai kepada saya, Ustadz, kenapa bangsa Arab diam saja, Ustadz? Baik, Bapak Ibu. Lupakah kita? Siapakah yang membidani lahirnya bangsa-bangsa Arab? Siapakah yang membidani dan membuat bangsa Arab terpisah dari Turki Utsmani, lalu mereka merdeka sebagai negara? Siapa? Amerika juga dan Inggris, sekutu Bapak Ibu. Jadi mereka punya referendum dibantu oleh sekutu Turki. Bahkan anehnya ikut memerangi Turki. Jadi majikan mereka siapa? Lah yang memerangi Israel, Palestina. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membela lawang negara mereka sendiri? Referendumnya dilahirkan dibantu siapa? Bidan yang melahirkan negara mereka adalah bangsa yang memerangi Palestina, yang memerangi kaum muslimin. Jangan lupakan sejarah itu, Bapak. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak Ibu dan dan yang kedua, dan ini yang penting secara akidah. Kenapa bangsa Arab diam saja? Allah sudah memberitahu sama kita, jamaah. Jamaah. Oi, jamaah. Allah sudah ngasih tahu sama kita 14 abad yang lalu, kenapa bangsa Arab diam saja. Kita Indonesia yang jauh dan Iran yang membantu. Ini jawabannya. Allahu Akbar. Kept on saying, why aren't these complicit Arab leaders, why aren't they moving their armies, why aren't they there for Gaza? And then I bumped into this verse in the Quran, and I'm like, is this in the Quran? هذه في القرآن? Even this, Ya Allah? Allah hasn't left anything. We've forgotten. It's not that they don't want to move. It's that Allah hated their participation. It is Allah that held them back because He didn't want to honor them with mobilization. Look at Surah At-Tawbah, verse 46. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. He says, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اخْرُجُوا مَعَ الْخَالِدِينَ. He says, if Allah subhanahu wa ta'ala, if they wanted to mobilize, they would have moved. They would have prepared for it. They would have made preparation if they wanted to do it. But Allah hated their participation and held them back and said, remain put with those who stayed behind. Stay behind with those that have stayed behind. Is that Allah doesn't want to honor them with movement in this situation. It's part of their disgrace, wallahi. Allahu Akbar ya Quran. Allahu Akbar ala kalam Allah. Allahu Akbar, the words of Allah. Allah hasn't left any stone unturned. Bapak Ibu itu demikian. Ya, jadi Allah sudah kasih tahu sama kita. Allah tidak mau memberikan kemuliaan jihad kebangkitan Islam ini pada mereka. Betapapun mereka memang sudah dapat giliran dulu di zaman Rasulullah SAW. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Bangsa Arab itu sudah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi dari Kairo, Mesir, Afrika. Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang salib menggenggam dunia. Islam bangkit di dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Dan negara yang terakhir dikuasai adalah Istanbul, Konstantinopel. Dan ini sudah Rasul sabdakan 900 tahun sebelumnya. Latuftahanna Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Pada ni'amal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebas membebaskan Istanbul, Konstantinopel. Wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. 900 tahun kemudian,
Tepat 29 Mei 1453 Masehi, seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih Sultan Turki mewujudkannya. Yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam adalah Asia Tenggara. Allahu Akbar. Dan insya Allah kebangkitan itu tidak lama lagi. Betulkah demikian? Mimpi dari Gaza, seorang syekh menyaksikan bahwa Islam akan tegak. Kenapa? Rasulullah akan ikut berperang dalam pembebasan Gaza, Palestina. Betulkah demikian? Kita bahas nanti di akhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya selang satu ini. Ada iklannya Bapak Ibu? Gak ada iklannya? Oh gak ada. Baik, jadi lanjut ya. Jamaah, masih bersama saya? Lanjut Bunda. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 boleh? Lanjut sampai jam 9. Baik, insya Allah. Amin, terima kasih Pak. Luar biasa memang Jamiatul Zahirin ini. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu dan SWT, maka ketika bungkam mereka, Iranlah yang muncul membantu Palestina. Permasalahan Palestina, ya, yang sejak 1947 belum reda sampai hari ini. Kemudian kebiadaban roadmap berdarah Zionis Yahudi dan sekutunya Amerika di bumi Timur Tengah. Ini bukanlah terkait dengan umat Islam, bukan urusan internal umat Islam, bukan, tapi ini tentang peradaban manusia. Karena hakikatnya kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi dan sekutunya Amerika itu merupakan ancaman bagi peradaban manusia. Maka siapapun yang bangkit melawan mereka, ini merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan. Izzah dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah Rasulullah dulu pernah mengatakan, ketika para sahabat bersama Rasul di malam hari melihat ada satu bintang, ya Rasulullah, bintang itu indah sekali, kata Rasulullah. Bintang apa itu, kata para sahabat? Maka Rasul menjawab, itu bintang Soraya. Tidak ada bangsa Arab yang bisa mencapai bintang itu. Andai ada manusia yang bisa mencapai bintang itu, nih, bangsa dialah yang bisa menunjukkan. Rasulullah menepuk pundak siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari mana? Persia, Iran. Bangsa Persia, bangsa Salman Al-Farisi ini yang nanti akan mampu mencapai bintang itu. Demi Allah, di akhir zaman nanti ketika umatku tidak mampu melakukan, bangsa Arab tidak mampu menaklukkan Islam, maka bangsa Salman Al-Farisi inilah yang akan mewujudkannya. Allah buktikan hari ini, betul? Allahu Akbar. Kehebatan Iran Bapak Ibu. Dalam waktu 12 hari, luluh lantak Amerika dan Israel dengan izin Allah. Allahu Akbar. Hanya 12 hari saja. Negara yang sudah 47 tahun di embargo ternyata menunjukkan nyalinya. Ini namanya kedaulatan. Ini namanya sebuah negara yang punya kemerdekaan dan kedaulatan. Ini namanya pemimpin dan rakyat. Bangsa yang berdaulat. Indonesia gabung menjadi board office, berdampingan dengan Israel dan Amerika. Allahu Akbar. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman? Aman. Ashdod, pukul 3.18, Sajarat 8, meledakkan pelabuhan militer. Tsunami kecil menggulung kapal dan barak pantai. Air naik 2 meter, menyeret 200 tentara ke dasar. Eilat, pukul 3.27, Rihe Karbala, menghancurkan jalur suplai. Konfu logistik musnah, kendaraan terbakar hingga siang. 320 prajurit tewas, tubuh mereka sulit dikenali karena kobaran api. Hari ke-6, Dimona, rahasia nuklir yang terbuka. Rudal, Burhan 47, menghantam Dimona, fasilitas nuklir paling rahasia di Israel. Ledakan bawah tanah menyebabkan kebocoran radiasi sedang. 210 ilmuwan dan teknisi nuklir tewas di ruang bawah tanah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, nuklir Israel terluka. Hari ke-7, laut menjadi kuburan. Galangan kapal Haifa, pukul 02.59. Shaheen Ashura, menyentuh dermaga utama. INS Lahav, kapal perang tercanggih Israel, meledak dan berhamburan. 1.300 tentara angkatan laut Israel tewas. Pelabuhan berubah jadi danau darah. Laut berbau besi, asap, dan mayat. Hari ke-8, Israel kehilangan mata di langit. Kompleks satelit Palmachi, pukul 03.00. Miraj 89, menghancurkan pusat kendali satelit. Satelit OVEC 16 meledak di orbit. Sistem komunikasi Israel terputus dari dunia luar. Israel benar-benar sendirian. Hari ke-9, Mossad dibisukan.
Unit 8200, Intelijen Cyber dan Data Mossad. Homar 10, masuk dari bawah tanah. Ledakan hening menghancurkan bunker data. Jaringan penyadapan Israel padam. Seluruh operasi luar negeri Mossad jadi buta. Hari ke-10, malam paling berdarah. 3 rudal, 3 lokasi, 1 malam. Negev, Komando Udara Selatan meledak. Yeriho, stasiun drone tempur meledak dan hancur. Beit El, pusat komunikasi strategis meledak, api berkobar. 3.900 tentara gugur, termasuk 2 jenderal dan 7 teknisi utama. Israel tak lagi punya struktur komando lengkap. Hari ke-11, hancurnya generasi militer. Akademi Militer Israel, pukul 03.15. Al-Najiyah, menghantam aula pelatihan. 520 taruna dan instruktur tewas. Ini dalam jarak waktu rentang 11 hari. 12 hari ya, Israel kehilangan 11.000 tentara dan para pemimpin militernya. Ya, ini janji Allah. Saya yakin mudah-mudahan ini hukuman dari Allah untuk mereka. Allah menyatakan ini dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'aluna 'udan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada bangsa Yahudi, mereka akan melakukan 2 kerusakan besar di muka bumi. Banyak kerusakan dilakukan mereka, Allah 2 pandang saja sebagai kerusakan yang besar. Yang Allah hukum dengan bayaran hukuman kontan. Dulu mereka melakukan kerusakan sepeninggal Rahbaam dan Yarbaam, anak dan keponakan Nabi Sulaiman. Yang di utara ada Yarbaam dengan ibu kotanya Judah, di selatan ada Israel, ibu kotanya dengan pimpinannya Rahbaam. Sepeninggal 2 orang yang saleh, mereka perang, mereka bunuh para nabi. Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar, Assyria, Kaldani dan Mesir, hancur berkeping-keping. Kaisar Titus dari Romawi membuat mereka hancur, tidak punya akses lagi di Palestina. Perang Dunia Kedua membuat mereka dengan peristiwa Holocaust kembali lagi. Summa raddadna lakumul karrah alaihim. Kami kembalikan kesempatan pada Bani Israel untuk kembali menguasai Palestina. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kezaliman. Padahal Allah katakan pada mereka, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menebar kebaikan, kalian menjaga perdamaian, kalian berbuat baik di muka bumi, pahala dan keuntungannya, berkahnya kembali pada kalian. Tapi karena kalian zalim, wa in asatum falaha, kalian memilih zalim, Allah hukum. Dan apa hukumannya? Hukuman yang kedua. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat ini sedang kita saksikan sama-sama. Allahu akbar. Sedang kita saksikan sama-sama kebenarannya. Ini Tel Aviv, kantor dari Itamar Ben Gvir, Lulu Lanta. Sekarang berubah Israel menjadi seperti Gaza, Bapak Ibu. Secara politik, kita berterima kasih pada Iran. Terima kasih Iran. Terima kasih. Namun ini merupakan bukti perjuangan kemanusiaan. Bukan merupakan representasi kebenaran Islam. Kebenaran Quran iya, namun secara ideologi bukan untuk Islam, tapi untuk kemanusiaan. Kenapa demikian? Itu tadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Iran pernah terlibat dalam pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Kesaksiannya ada. Asyahid, siapa asyahid? Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Alusi, komandan pasukan Juyushul Islam di Raqqah. Beliau diwawancara oleh wartawan dari Malaysia. Beliau mengatakan, ya, Iran ini punya peran besar dalam membantai kaum muslimin di sana. Sampai sekarang masih saya simpan Bapak Ibu filenya. Masih saya simpan filenya. Bagaimana ketika beliau diwawancara terkait dengan kejahatan Iran di sana. Ya, sayang sekali saya lupa lagi menyimpan filenya di mana Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, ini Bapak Ibu bisa perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mati Allah. Ketika beliau diwawancara oleh wartawan dari Malaysia. Ya, siapa? Salah satu komandan dari pasukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Ini wartawan dari Malaysia bertanya kepada Sayyid Jahran Al-Alusi. Beliau sudah gugur, sudah syahid. Beliau menyaksikan bagaimana dakwah dan jihadnya umat Islam Indonesia yang berjuang di Suriah.
هل كان بالإمكان أنه تلافي الاصطدام مع دولة العراق والشام مثلا؟ ذكرت لكم أننا صبرنا كثيرا لتلافي الاصطدام مع فصيل دولة العراق والشام، ولكن مع الأسف نفد صبرنا عندما وصل هذا الفصيل إلى إجراءات أن يتخذ إجراءات أوقفت الجهاد، كانت حجر عثرة في وجه الجهاد، من مثل اعتقال القادة، ومن مثل قتل البارزين، ومن مثل إيقاف القوافل الإغاثية والدعم ونهبها، والأشياء والشنائع والفظائع التي يتخذها في المناطق المحررة. هذا دفعنا الحقيقة لندفع. Ini panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalamnya itu diceritakan bahwa kami menangkap di Raqqa itu ada seorang letnan dari ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. Ternyata mereka berbahasa Iran, berbahasa Persia, tidak berbahasa Arab. La yatakallamuna bil Arabiyyah, hum yatakallamuna bil Fars. Ya, mereka berbahasa Urdu. Ketika dokumen-dokumen mereka ditangkap, itu kop surat militer Iran. Artinya jangan lupa Iran terlibat dalam pembantian. Bapak Ibu, beliau ini luar biasa. Beliau disegani dalam barisan mujahidin Suriah. Ini salah satu beliau ketika memobilisasi pasukan jihad melawan kejahatan Rusia, rejim Bashar Assad dan Iran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini beliau. Dan ketika beliau melakukan perkumpulan membicarakan hal penting strategi jihad menyelamatkan Suriah, Muhammad Al-Jaulani, presiden Suriah, ada di dalamnya saat itu. Beliau gugur Bapak Ibu, dibom bersama para komando. 11 komandan yang lain syahid. Ini detik-detik syahidnya beliau. Ada pengkhianat di dalam pasukan mujahid Suriah. Iran terlibat di sini Bapak Ibu. Jangan lupakan. Beliau turun berjihad. Saya sempat berpikiran, inilah Imam Mahdi. Namanya Muhammad Zauran bin Abdullah Al-Alusi, keturunan Al-Hasan. Sampai berpikir apakah beliau Imam Mahdi, tapi ternyata beliau gugur. Oh, beliau bukan Imam Mahdi. Walaupun beliau bukan dari Madinah, beliau dari Suriah, tapi beliau ada garis keturunan Rasulullah SAW, Sayyid. Bapak Ibu Ratu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kita berterima kasih kepada Iran secara politik. Dan ini pula yang dilakukan oleh saudara-saudara para petinggi-petinggi Hamas. Kenapa demikian? Karena cuma Iran yang membantu mereka. Ketika kita celaka Bapak Ibu, ada orang yang menolong kita, apa kita bertanya dulu sama dia? Agama Anda apa? Muslim apa non-Muslim? Kalau non-Muslim, mohon maaf saya tidak terima bantuan Anda. Kan aneh Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh petinggi Hamas. Maka dalam kondisi semacam ini adalah kondisi darurat. Bagaimana ada kaidah usul fikih? Ada. Ad-daruratu tunbihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Maka sekali lagi, tidak boleh kita menjudge Hamas telah melakukan kerjasama dengan Syiah. Tidak, dengan Iran, bukan dengan Syiah. Ya, ini contohnya Bapak sekalian. Mohon maaf, video saya perlihatkan sebagai bukti empiris bahwa saya tidak berbicara tanpa data, Bapak Ibu. Betapapun di dalam kitab Al-Wala wal Bara pernah dikemukakan. Ada 10 perkara yang harus kita perhatikan. Yang apabila 10 perkara ini kita lakukan, batal keislaman kita. Ini namanya nawaqidul Islam. Lihat bagaimana sejak zaman Yasir Arafat, Ismail Haniyah salat berjamaah bersama ulama-ulama Iran. Ini di Teheran. Ya, kenapa? Karena saat itu Iran membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang sekarat. Dan di saat yang sama Arab diam, Bapak. Arab diam saja. Ali Khamenei bersama Khalid Misel, petinggi Hamas. Sekali lagi kita katakan bukan kedekatan Hamas dengan Syiah, tapi kedekatan Hamas dengan Iran. Ini asyahid. Jika kita menjudge bahwa Hamas sesat, memang Anda sudah bisa melakukan apa membela Palestina? Para petinggi Hamas sekelas Ismail Haniyah, beliau korbankan nyawanya, keluarga dan rumahnya, hartanya. Anda korban apa untuk membela Islam? Anda katakan mereka sesat. Aneh Bapak Ibu. Nah, maka sekali lagi kita terlepas jauhi yang namanya konflik, tapi tetap kita menjunjung tinggi akidah kita. Ya, sekali lagi Bapak sekalian, ini bentuk toleransi yang benar. Jamaah, bisa diikuti jamaah? Lanjut. Bunda.
Masih bersama saya Bunda? Sepi. Bunda mau masuk surga? Cuma 2 yang jawab, cuma 2 yang mau masuk surga. Baik Bunda, sekali lagi. Kita lihat ini bagaimana pernyataan dari petinggi Hamas, Khalid Michel, berterima kasih kepada Iran. سعداء بلقائكم سعداء بزيارة إيران الإسلام والمقاومة والنصرة لفلسطين. إنكم بعد أن نصرنا الله نصرا مؤثرا على أرض غزة جئناكم لنقول لكم شكرا لإيران التي وقفت معنا رسميا وشعبيا آثرتنا ودعمتنا فأنتم شركاء في انتصار غزة. القائد السيد خامنئي شكرا لفخامة الرئيس نجاد، شكرا لمجلس الشورى ولكل الشعب الإيراني العزيز الذي تابعنا فعالياته المتواصلة أثناء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة دينيا وسياسيا وإعلاميا وشعبيا قدمتوه لنا ولن يضيع عند الله ولن يضيع عند أهل فلسطين، لأن زوركم من ذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله، في الثورة العملاقة التي نقلت إيران من حالة إلى حالة. أصبحت إيران اليوم ملء السمع والبصر، أعزها الله بالإسلام. Ini bagus sekali. Ini kalau dilanjutkan waktu kita debat. Intinya, ini ada bagaimana pernyataan terima kasih. Dikatakan tadi oleh siapa? Oleh Khalid Michel. Pernah nggak menyebutkan sekali saja Syiah? Tidak kan? Terima kasihnya kepada siapa? Iran. Terima kasihnya kepada kenegaraannya, bukan secara akidah, Bapak. Ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang menyalahkan Hamas, ya, semestinya bercermin dulu lah. Anda sudah melakukan apa untuk membela Islam? Anda sudah melakukan apa untuk membela Gaza dan Palestina? Hidupnya Islam di sana. Ismail Haniyah, mereka berkorban nyawa. Yahya Sinwan, Allahu yarham, berkorban nyawa. Muhammad Al-Dev berkorban nyawa dan keluarga. Lapar berhari hingga mati syahid. Anda sudah bisa melakukan apa? Nah. Dan harusnya kita malu kepada Allah. Kenapa? Peristiwa ini membuat kita sebetulnya Allah sedang menampar kita. Ya, kita lupa dengan apa yang Allah firmankan dan Allah membuktikannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, mohon maaf, 54 apa 55? 51, 52, 53, 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum yang baru yang menggantikan kalian, hai orang-orang beriman. Tuhibbuhum, mereka yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Allah yang mereka suruh. Di Iran pun ada ahlu sunnah wal jamaah kan. Nah, Allah sedang melakukan itu dan Arab diam saja. Bahkan mereka berkongsi dengan yang membantai Gaza dan Palestina. Siapa? Israel dan Amerika. Betul Bapak Ibu? Jamaah, Allahu Akbar. Baik. Nah, lalu apakah ini juga Ustaz merupakan isyarat bahwa Islam memang akan segera menang? Ya. Bapak Ibu Rahmatullah. Ini ada oleh-oleh dari Gaza. Ya, pernyataan langsung dari Syekh ada namanya di sini tentang mimpi seorang muslimah Suriah yang nikah dengan saudaranya yang dari Gaza. Ya, hum yaskununa wara'al Mustafa Syifa, jadi hajamahul Yahud. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Al-Mustafa yang di Gaza yang dibantai oleh Yahudi. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mimpinya. Dan ini kabar gembira untuk kita, telah dekatnya kebangkitan Islam. Amin. Jamaah masih bersama saya? Betul, nggak akan muntaber nih. Sudah ada yang muntaber. Tahu muntaber kan? Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar. Jamaah, ini kabar gembira dari Gaza. Of mosque is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk.
Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari, bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Dan ajaibnya, meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau yang tidak sedap. Malah sebaliknya, The smell aroma of kasturi al-misk menyebar is all over dari Gaza. darah-darah The para smell syuhada of Gaza. musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles. Aroma kasturi yang saya cium dari batu Isra Mi'raj yang ada di masjid Qubatus Sahra, itu yang tercium dari darah-darah para syuhada. Ini contoh kasturi Al-Aqsa. Pak, boleh Pak dicium, Pak, silakan. Kalau mau dicium silakan sebarkan saja. Bang, tolong Bang sebentar. Mohon Bapak, boleh mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak, barangkali mau dicium. Ini harum darah minyak, harum kasturi darah-darah mereka. Syed Urzazi beliau bersaksi seperti ini. Dan kesaksian kedua beliau ini. After the hospital in Gaza got bombarded, there was this brother who told us about his wife from Syria, who that night she cried a lot, as we all did, and she made lots of dua as she was crying. And then she went to sleep that night and she saw Prophet Muhammad. She saw a vision. In that dream, she saw Prophet Muhammad in the Al-Aqsa, in the plaza, sitting in the Quds. And around him were a lot of people, Muslims, telling Prophet Muhammad about their pain, their sadness, and Prophet Muhammad kept on listening and smiling. And then he told them, Abshiru, فَإِنَّ النَّصْرَ قَرِيبٌ. He says, good news to you, good news, glad tidings, the victory is near. Ya, jadi beliau mengatakan, Syed Urzazi, saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Ini video beliau tahun 2024, Bapak. Kami dulu dengan CBS, dengan sahabat Latasan Peduli, kita membangun rumah tahfiz di Gaza City. Dibimbing oleh guru kami, saya Broyat. Anak-anak yatim piatu kami kumpulkan, Bapak Ibu. Nah, kita bina, kita katakan pada mereka, La tankudu usratukum minkum, nahnu usratukumul yaum. Kalian tidak kehilangan keluarga, kamilah keluarga kalian. Jika kalian kehilangan orang tua, kami pengganti orang tua kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tampung, kita bina, ya sampai dana mencapai 2 miliar rupiah. Qadarullah, pembantaian 2 tahun kemarin itu membuat kami kehilangan kontak. Dan kami cek ke beberapa syekh yang tahu posisinya, sekarang sudah rata dengan tanah Bapak Ibu. Syekh kami, nomor teleponnya kami hubungi berkali-kali, sudah tidak lagi berdering. Tidak lagi berdering, tapi menyala pun tidak, out of order. Jawabannya begitu. Artinya, kemudian kami tanya dengan Habil Acak, ternyata rumah tahfiz kami sudah rata dengan tanah. Alhamdulillah kami bangun kembali. Kami bangun di Zawaidah. Ya, dan ini dibangun bersama CBS waktu itu. Cahaya Babu Sodako. Ya, juga dari Riau. Kita bangun di Zawaidah. Bukan ya, dengan siapa yang? Mutiara Quran Indonesia Peduli, mohon maaf. Dengan Mutiara Quran Indonesia Peduli dari Bandung, Jawa Barat kita bangun itu. Kita bangun ya, dari CBS pun sama. CBS juga sama, punya kontribusi besar untuk Palestina. Sebagaimana SPM kali ini juga akan ambil bagian. Ya, Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala. Nah, kabar gembiranya dari beliau, apa yang beliau sampaikan tadi? Ya, saudaraku ini nikah sama orang Suriah. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa yang sekarang dibom oleh Gaza. Ya. Istrinya nangis malam itu. Halas ya Zaudat, ini menetapkan. Ya, biar syahid abgin. Udah jangan nangis saja. Kenapa kamu nangis? Orang tua kita syahid, mereka sudah di surga. Laisa hada ana abki. Bukan tentang itu saya nangis. Dan dia syahid. Lalu kenapa kamu menangis? Wallah, laqaitun Nabi Muhammad SAW fi lailatul bariyah. Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nahnu nazisu hiwal al-Qudsi hiwala al-Qubatus Sahra. Kami duduk di sekeliling masjid Qubatus Sahra ini. Wa yajlisu fina Rasulullah SAW, duduk di tengah-tengah kami. Ini bagian paling tinggi. Nah, beliau mimpinya di sini. Rasulullah SAW di tengah-tengah kami. Wa nashku ilaihi ma asabana min al-jurh min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah, kami mengadukan, ya Rasulullah, kami dibantai Yahudi 2 tahun ini ya Rasulullah. Kepala kami belah, tangan kami putus, rumah kami hancur. Lakinnahu yatabassam, tapi Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. La yabki alaina. Beliau tidak bersedih atas kami, tapi malah tersenyum. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda,
Sabran ya ahla Syam. Bersabarlah. Sabar wahai penduduk Syam. Qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jal. Telah dekat kemenangan Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Jamaah, kok saya yang kencang takbirnya? Mana nih jamaah? Udah mulai lesu rupanya. Jamaah, terbayang tidak ketika Islam tegak untuk yang terakhir kali, ada harta kita di sana. Dan ingat tadi kata Rasulullah SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu memenuhi kebutuhan para mujahid yang berperang di jalan Allah, sama dengan dia ikut berjihad ke sana. Cara cerdas untuk membela Islam di akhir zaman tanpa kita meninggalkan aktivitas kita di rumah. Nah sekarang Bapak Ibu, ini momentum yang bagus nih. Silakan Bapak Ibu sekali lagi. Berazam pun tidak masalah. Ustaz, sekarang saya nggak punya uang, Ustaz. Nanti boleh saya komitmen. Silakan hubungi tim kami SPM, minta nomor rekeningnya, nanti transfer kalau Bapak Ibu punya rezeki. Ya, yang penting kita sudah membuktikan azam kita untuk membela Islam. Karena diam kita munafik itu. Nauzubillah. Man mata walaysa yata'aqqad fi qalbihi lil jihad fi sabilillah mata ala su'abi minan nifaq. Al hadis aku maqal. Siapa yang tidak terbesit dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, mati tanpa berniat berjihad di jalan Allah, munafik itu kata Rasul. Itu Rasul mengatakan demikian. Maka sekarang ada kemudahan. Silakan Bapak Ibu hubungi tim kami. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau komitmen, hubungi saja. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Jam 9 kan? Lanjut. Jamaah. Nah, baik, ada yang bertanya kepada saya. Ustaz pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, katanya bahwa Islam ini akan memiliki pemimpin setiap 100 tahun sekali. Betul, ada hadisnya kok. Ada hadisnya kan? Nah ini hadisnya nih, saya perlihatkan pada jamaah. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali. Setiap kelipatan 100 tahun sekali Allah akan mengutus dari umatku ini, kata Rasulullah SAW, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan mereformasi agamanya, seseorang yang akan memperbaiki kembali agamanya. Ya, akan memperbaiki Islam, sehingga Islam akan kita saksikan kembali sebagaimana ma'ana alaihi wasallam. Saat itu kita akan menyaksikan Islam seperti yang Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Siapa nanti yang memimpinnya? Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Saya yakin boleh sudah ada sekarang. Ya, kita tunggu momentum ibadah haji tahun ini. Saya dapat WhatsApp, kami baca, diskusikan langsung bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Kairo kemarin bulan Januari. Kami ke Kairo bersama beliau, Palestina dan Jordan bersama beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, WhatsApp-nya sama. Isinya apa? Amerika, Eropa, NATO sekarang sudah mengirimkan tentara-tentara supranaturalnya kemana? Ke Masjidil Haram, ke Mekah dan Madinah. Tentara-tentara supranatural yang suka, kalau di Indonesia yang pakai gini nih. Tong. Nah, itu tentara supranatural. Tapi yang Amerika ini nggak pakai itu. Aman? Aman, Bapak Ibu? Aman? Tujuannya apa? Mereka ingin mendeteksi aura Imam Mahdi. Karena mereka takut dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin, founding father Hamas. Ketika Syekh Ahmad Yasin ditanya, menurut prediksi Anda, kapan Israel ini Anda yakin akan hancur? Bagaimana prediksi Anda tentang Israel? Akan hancur Israel itu. Hancur Israel. Fi ayat tarikh ta'adakid. Tara. Bagaimana Anda melihat kapan kira-kira menurut Anda Israel ini akan hancur? Insya Allah dengan izin Allah 2027 Bapak Ibu. Berarti tahun kapan Bapak Ibu? Tahun depan. Betul tahun depan Bapak Ibu sekalian mati Allah. Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, amin. Amin. Tahun depan berarti jihadnya dimulai sekarang Bapak Ibu. Ini sedang dimulai jihadnya. Ini kata beliau. تشاهد على عصره على قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة. ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب. وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير
الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء. القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيخ. خلاص تلك الدول، تلك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في ال40 الأولى كانت عندنا نكبة، في ال40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل. في ال40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. Istishfatil Quran. Istishfatil Quran. Bapak Ibu dan Saudara Taala. Nah, betul nggak ada Ustadz gejala-gejala ke sana? Dari tahun kemarin aja udah ada, 2024. Tepat 100 tahun setelah kebangkitan Islam. Lupakah kita Bapak Ibu sekalian? Tadi kata Rasulullah 100 tahun sekali kan? Andai ukurannya adalah kebangkitan Islam, Turki Utsmani. Masa akhir Turki berkuasa. Turki berakhir di 3 Maret 1924. Lupakah kita? Tepat 100 tahun setelah Turki hancur Bapak Ibu. Ini tanggal 25 November 2024, 100 tahun setelah Turki Utsmani hancur. Ini terjadi Bapak Ibu. Apa itu? Hayat Tahrir Syam. Salah satu fraksi jihadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Suriah, yang digagas oleh Presiden Suriah hari ini, Ahmad Hussein Sar'a atau Muhammad Al-Jawlani, berhasil merebut Idlib. Bukan Idlib, Halab, Aleppo. Merinding saya menyaksikan ini. Lembaga kita, Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib berhasil berdiri menguasai Aleppo. Di benteng ini Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, "Ma asrartu a'zamu min hada ma asrartu a'zamu min hada surur. Hennama fatahna al-mudan munzul ayyam bi'iznil azza wa jalla a'zamu min hada surur." Tidak pernah saya merasa gembira melebihi kegembiraan ini sejak kita membebaskan bumi-bumi Islam dengan izin Allah. Melebihi kegembiraan kita hari ini. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan membebaskan Suriah, akan membebaskan Damaskus, dan tidak lama setelah itu Al-Aqsa akan kita bebaskan, Palestina akan kita bebaskan. Allahu Akbar. Ini 25 November 2024, tepat 100 tahun. Bang, 100 tahun setelah Turki hancur. Dan apa yang terjadi? 8 Desember 2024. Kira-kira berapa hari itu? Damaskus jatuh pada Hayat Tahrir Syam, artinya Suriah digenggam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru representasi kemenangan Islam di bumi Suriah. Allahu Akbar. Ini buktinya. Konvoi kemenangan 8 Desember 2024. 100 tahun setelah Turki Utsmani hancur. Homestay geldi gene. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mujahidin telah sampai di ibu kota Suriah, Damaskus. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemenangan bagi umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Bukankah ini merupakan satu hal yang menjadi isyarat dan kabar gembira bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari kebangkitan Islam, Bapak Ibu. Inilah mimpi buruk bagi Benyamin Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir, insyaallah. Mimpi buruk bagi Donald Trump dan sekutu-sekutunya. Demi Allah, kehancuran kalian di depan mata kalian. Galilah kuburan kalian, atau kami akan mengubur kalian dengan izin Allah. Takbir!
Wah, semangat saya nih. Jamaah udah ngantuk. Tumbangnya rejim Bashar Assad merupakan tumbangnya rejim Syiah Nusairyah di bumi para nabi dan rasul. Ada satu banyak video saya simpan di sini. Kezaliman Syiah Nusairyah, ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang atas SWT. Nah, bahkan ketika mereka merebut Damaskus, mereka melakukan sholat di Masjid Umawi, masjid yang nanti Nabi Isa akan turun di sana, dan masjid yang menjadi titik pertemuan Dajjal dan Nabi Isa AS. Ini sholat subuh pertama di sana. Imam mereka, Muhammad Al-Jaulani mengatakan, "La takhdau libasakum, fadima'ukum syahidun amama Allah Azza wa Jalla yaumul hisab." Jangan kau lepas seragam kalian, darah-darah kalian yang ada di seragam kalian, saksi di hadapan Allah nanti di yaumul hisab atas jihad kalian. Allahu Akbar. Mereka sudah melakukan ini. Kita sudah melakukan apa? Kita sudah cuma nonton saja kan? Tidak, insya Allah. Harta kita, donasi kita, ini saksi kita ikut berperan. Amin. Bapak Ibu, ini sholat subuh pertama. Pertama setelah 54 tahun Syiah Nusairyah menguasai Suriah. Rejim Bashar Assad didukung oleh Rusia dan Iran. Jamaah, dari sama-sama. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu sekalian. Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa akan turun di momentum sholat subuh di masjid ini. Merinding saya. Ini tepat 100 tahun setelah tumbangnya Turki Utsmani, isyarat kalau Islam akan bangkit. Dan sekarang beberapa hari ini, Bapak Ibu, rakyat Suriah sedang mendesak Ahmad Hussein Shar'a agar diserukan fatwa jihad membela Palestina. Allahu Akbar, memerangi Israel dan Amerika. Lihat Bapak Ibu, demo-demo sudah terjadi sekarang. Mereka ingin berjuang kembali. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak. Sekali lagi, ini merupakan isyarat bahwa kembalinya izzah Islam sudah di depan mata. Kita akan segera menyaksikan bagaimana pertemuan Taifah Mansurah, Ashabur Rayatul Sud, para Panji Hitam bertemu dengan pasukan Dajjal, yang mana pasukan Dajjal berasal dari Iran. Insya Allah materinya akan dibahas di Masjid Istiqlal, Pak, ya, hari Selasa tanggal 14 April pada maghrib. Hadir Bapak Ibu sekalian, kita bahas bagaimana peperangannya. Sekarang kita tutup dengan dua video. Video pertama, inilah bumi jihadnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatul kubra fi makanin fi madinatin yuqalu laha Gutah, ya, syarqiyah Damaskus, khairu madai Syam yaumaidin. Pusat pemerintahan Islam yang terbaik di muka bumi adalah di satu tempat yang bernama Gutah di timur Damaskus, sebaik-baik bumi Syam pada saat itu. Inilah dia Gutah, tempat terdapatnya Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk sholat berjamaah subuh. Allahu Akbar. أرى للإسلام ملكا سيجمع الناس تحت راية واحدة لا تفرق بين عربي وأعجمي وتنشر جناح عزها بين المشرق والمغرب. Faqad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan untuk salat subuh. Wa imamukum minkum, dan imamnya adalah dari kalangan kalian, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Wa huwa yusawwi sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawwi sufufakum fanazala Isa bin Maryam, tatkala dia meluruskan saf salat kalian,
maka turunlah Isa bin Maryam ala janahain malakain, menggunakan sayap dua malaikat. Ya, indal manaratil bayda, di samping menara putih. Menara putihnya Bapak Ibu saksikan tadi. Maka berkatalah Imam, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Al-Masih, ta'al ammi Nabi Salah, ta'al ya Nabi Allah, ammi Nabi Salah. Kebayang Bapak Ibu, Nabi Isa turun saat itu. Maka orang-orang yang berjihad di dalam Nabi Isa, bersama barisan Nabi Isa, satu, mereka adalah wajib masuk surga Firdaus dan haram disentuh api neraka. Kedua, wajib kekal di surga Firdaus. Rasulullah mengatakan, humul ladzina yuqalu lahum Isa bin Maryam. Mereka adalah orang-orang yang Isa bin Maryam mengatakan sambil mengusap wajah mereka, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Bayangkan jika wajah yang saat itu diusap oleh tangan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajah kita, atau wajah saudara kita, atau wajah keluarga kita, atau wajah anak cucu kita. Investasi akhirat, karena syahidnya mereka 70 orang keluarganya akan dibawa masuk surga Firdaus tanpa hisab. Allah, tidak ada. Kuatkan mereka dengan dakwah kita. Insya Allah Bapak sekalian, saya sudah bertemu dengan beberapa ulama. Kita akan coba untuk menembus Suriah. Ya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa berangkat ke Suriah. Insya Allah saya sudah bertemu dengan orang yang siap membawa saya ke Suriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti saya kabari. Ya, kita kibarkan pasukan Indonesia Merah Putih. Siapkan dari sekarang Bapak Ibu, tunggu komando. Ketika ada komando, berangkat barisan untuk buktikan Merah Putih adalah pasukan yang ketiga yang Rasul sebutkan akan kembali memimpin dunia, membuktikan giliran Asia Tenggara yang akan membedakan Islam. Allahu Akbar. Baik, pada saat itu tidak terbayang sosok yang menjadi wakil Rasulullah SAW akan hadir di bumi jihad. Siapa itu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismi, serupa namanya dengan namaku. Inilah dia, Al-Mahdi Khalifah Ar-Rashidah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء غرباء